Sam dan Ciklau itu pasangan serasi banget, kayaknya semuanya disepakatin dalam hal keuangan. Ntar dulu, sebenarnya masih banyak juga hal-hal yang kami sebagai pasangan belum sepakati, bahkan sampai sekarang. Di video ini kami akan share 4 diantaranya. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan tips-tips adulting lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, feel free untuk klik subscribe atau follow supaya kalian bisa dikasih tahu kapan ada video atau podcast baru lagi dari kami. Hai guys, buat kalian yang hobi nabung atau berinvestasi di deposito dan suka bingung mau cari deposito di mana, kami mau kenalin Deposito BPR by Komunal, aplikasi marketplace pertama di Indonesia khusus produk deposito Bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi lewat aplikasi ini kamu bisa cobain beraneka ragam produk deposito dari aneka ragam BPR di seluruh Indonesia. Dan yang seperti kita udah tahu, produk deposito di BPR tentunya sudah jelas aman, bunganya relatif lebih tinggi, layaknya return produk investasi, jadi cocok buat dijadiin alternatif simpanan atau investasi kamu. Berbagai keuntungan yang ditawarkan deposito BPR by Komunal ini, diantaranya adalah yang pertama, ribuan produk deposito dari lebih 220 bank BPR terseleksi di seluruh Indonesia. 2, penawaran bunga tinggi hingga 6,5% per tahun, di mana bunga tersebut lebih tinggi hingga 2 kali lipat dari bunga deposito biasa. Dan ketiga, penempatan awalnya mulai dari Rp300.000 saja. Jadi beneran lebih untung dan lebih praktis. Nah, penempatan deposito kamu melalui aplikasi Deposito BPR by Komunal ini juga sudah pasti mendapatkan penjaminan dari LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, dan deposito BPR by Komunal juga sudah tercatat dan diawasi oleh OJK, jadi pastinya lebih aman. Download aja aplikasinya di Play Store dan App Store sekarang juga, langsung daftar dan registrasi dengan menggunakan kode referral Samuel Ray untuk mendapatkan cashback Rp100.000 khusus untuk pengguna baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Nah, kalau kalian sering seperti kami ya, bacain kolom-kolom komentar di bawah. Nah, kami sering dapat komentar-komentar yang bilang bahwa kami pasangan yang serasi banget. Kami pasangan yang kayaknya apa-apa disepakatin berdua dan kayaknya ya you're lucky to have each other segala macam gitu. Tapi sebenarnya kami nggak selalu seeing eye to eye. Kami nggak selalu sepakat dalam hal keuangan, dan ada sampai hari ini hal-hal yang kami belum sepakati dari satu sama lain. Cukup banyak ya kalau sebenarnya gitu. Dan di video ini kami mau share 4 yang berkaitan dengan financial. Tujuannya bukan apa-apa, lebih kayak mau nunjukin kalian bahwa kami juga pasangan suami istri biasa sih seperti kalian yang juga struggling dengan our daily disagreement, salah paham, nggak setuju gitu ya. Jadi kami pun juga going through proses dialog, proses mencocokkan diri dalam keluarga. Apa saja diantaranya? Yang pertama, spending untuk hobi. Nah, ini mungkin yang juga udah ikutin video-video sebelumnya tahu banget kalau Sam itu hobinya sebenarnya belanja barang-barang gadget dan perintilan gitu ya. Jadi gadget itu termasuk beli colokan, kabel, terus kalau di rumah hobinya misalkan beli coaster gitu ya, coaster tatakan gelas ya, kalau yang belum tahu coaster ya biar matching gitu. Sedangkan kalau saya sangat nggak suka beli barang kecil-kecil gitu, misalkan kayak coaster aja sebenarnya kalau bisa pakai kain dilipat ya udah deh, kain dilipat gitu, kain sorbet gitu, kain serbet asal mejanya nggak basah. Terus juga bahkan sampai sekarang nih piring, sendok, mangkuk yang kami pakai itu ya udah waktu kami terima ya adalah yang kami terima sebagai kado pernikahan gitu ya gitu. Jadi ya udah walaupun motifnya sebenarnya kurang sesuai di hati, tapi kayaknya sayang lah beli-beli lagi gitu kan, yang penting kan fungsinya gitu ya, bisa buat dipakai makan, jadi ya udah tetap pakainya itu. Jadi kadang-kadang kalau ngeliat Sam belanja barang-barang hobi dia kayak aduh banyak banget sih belanjanya, kayak beli-beli terus, padahal sebenarnya ya itu harganya kecil-kecil gitu kan. Terus kayak aduh apa iya kita perlu beli colokan lagi, katanya oh enggak, ini kabelnya panjang jadi bisa sambil tiduran enak 3 meter gitu kan. Kayak aduh apa iya ya kita spending 100.000 biar dapat kabel 3 meter itu worth it. Kenapa sih nggak dicolok aja pas tidur gitu kan? Ya jadi hal-hal kecil kayak gitu. Suka apa ya, kadang-kadang jadi bikin kalau tensinya lagi tinggi gitu kan, jadi kayak sebel aja gitu kan. Sementara di sisi lain saya nggak pernah beli barang kecil-kecil gitu ya, tapi sekali beli bam langsung beli tas atau beli sepatu gitu.
Tapi terus ya Sam juga ada annoyance-nya sendiri ya terhadap barang-barang seperti itu gitu. Betul, jadi giliran gua. Nah, kalau Klau itu hobinya beli sepatu dan tas mahal. Mahalnya ini bukan sekedar bermerek, tapi mahal ya guys, kelas atas gitu. Jadi tas-tas ini biasanya yang butiknya lantai dasar tuh. Kalau kalian ke Plaza Senayan, lantai dasar, nah itu areanya Klau, itu area permainnya Klau. Kalau Tindak ya. tidak bermain di sana sih, meskipun gitu. cuman untuk get you an idea brand-brandnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, kalau buat aku, ya tas adalah apa ya? Aku juga pakai tas gitu, tapi untuk barang-barang branded nih aku nggak dibiasakan mungkin ya. Jadi tumbuh besar di keluarga yang nyokap belanja sih, tapi belanjanya batik gitu, terus beli kain dibikin jadi baju segala macam. Jadi bukan yang ke butik-butik terus cari tas segala macam. Nah, Klau ini juga sebenarnya Sama ya, tidak tumbuh besar dalam keluarga yang lingkungan yang seperti seperti itu. itu, ya sederhana banget gitu. Justru yang menjerumuskan saya suka barang-barang bermerek pada awalnya adalah Sam. Tapi Karena yang pertama kali beliin tas bermerek, sepatu, tas dan dompet bermerek itu Sam gitu. Tapi bentar, netizen harus dengar alasannya kenapa saya beliin. Karena dia ngomong terus, dia cerita terus. Oh si ini, si Ana tasnya ini, si Anita tasnya ini, si itu tasnya ini gitu. Jadi kayak, oh lama-lama terekam juga di memori. Oh ini yang kasta paling tinggi, yang mereknya kuda lagi lompat gitu. Yang bawahnya mereknya kereta kuda, bawahnya apa gitu. Jadi mengerti lama-lama. Nah, apa yang annoying dari hobi ini adalah menurut aku demand terhadap tas-tas luxury goods ini adalah demand yang dibuat-buat, artificially inflated. Nah, sebagai contoh, ini salah satu tas yang tadi kereta kuda, Delman ditarik ini gitu ya. Dia kalau teman-teman baca gitu ya, adalah sering disorot tentang behavior dari pramuniaganya. Jadi kalau kamu baru masuk, terus belum kenal siapa-siapa segala macam, akan susah untuk beli tas merek tertentu gitu, yang akhirnya dijual di pasar sekunder tersier dengan harga yang luar biasa, kadang bisa 2 kali 3 kali lipat harga tasnya sendiri. Terus dibilang lah ini investment segala macam. Enggak guys, ini bukan investment. Itu jadi langka karena dibuat-buat langka, karena secara sengaja brand tersebut tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan tas ini dalam jumlah yang banyak, sengaja dibikin seperti itu. Another thing yang aku juga lihat, tapi ini cuma observasi aja sih, Diamond si Klau nggak terlalu ini ya, kayak Diamond gitu. Diamond juga sebenarnya bukan barang langka. Kalau dibilang nilainya lebih tinggi mana sama emas, ya emas yang benar-benar langka gitu kan. Cuman diamond itu kalau kalian tahu ceritanya, di Afrika Selatan tambangnya itu dikuasai sama satu company namanya De Beers. Nah, De Beers ini jadi kayak kartel gitu, dia yang membatasi pengeluaran produksi diamond, dia juga yang punya tambangnya, dia juga yang bikin iklannya Diamonds Are Forever pertama kali gitu. Jadi tradisi ngasih diamond pada saat kamu ngelamar pasangan itu sebenarnya dimulai quite recently. It's not a new tradition, dimulai sama company De Beers ini gitu. Dan kata-kata Diamonds Are Forever itu dari company mereka. Nah, anyway gue juga korban iklan ya, tapi ya menurut gue industri luxury ini mereka menjual kayak satu prestis, satu status simbol yang ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih gitu. Ya memang. Dan saya sebenarnya setuju luxury goods ini sebenarnya bukan investasi gitu ya. Jadi kalau mau investasi ya sebenarnya yang aman-aman aja. Kalau kami loh ya, reksadana, saham, ETF gitu. Memang mungkin ada orang yang berhasil beli terus jual, wah marginnya besar sekali ini investasi. Tapi kayaknya itu jarang sih gitu ya. Kalau nggak benar-benar ngerti atau bisa tahu, ya itu tadi benar-benar bisa beli dengan harga murah langsung di butiknya, lalu jual ketemu pas yang mau, yang bisa bayar, yang itu kan ya susah lah gitu, nggak semua orang bisa gitu. Jadi ya bukan tipe investasi untuk orang kebanyakan gitu kan ya. Iya, betul. Jadi jalan tengahnya gimana? Kita membuat sistem budget. Ya udah, pokoknya seperti segala hal dalam hidup, mau hedon, mau hobi, itu juga ada budgetnya. Jadi kayak udah ada budget sekian dan sekian, jumlahnya sama gitu ya. No question asked, pokoknya kalau udah riset, udah beli, udah kepengen beli, ya beli aja gitu. Tapi di sisi lain, kalau sudah habis, ya sudah nggak beli lagi untuk tahun itu. Nah, budget ini di-renew tiap tahun, dan kami meskipun secara diam-diam mungkin ada tidak setuju atau ada rasa
aduh ngapain sih beli-beli gituan, ya sudah dibeli saja karena memang sudah ada budget dan yang penting nggak keluar dari budget tersebut gitu. Dan nih ini juga mungkin nggak tahu ya defensif atau enggak ya. Jadi kalau yang ngomongin self reward atau hedon itu hanya berlaku untuk beli barang-barang mewah. Nah menurut saya itu nggak juga gitu, karena menurut saya kalau kamu beli barang kecil-kecil ini yang murah-murah tapi banyak itu juga sebenarnya itu hedon juga gitu, karena itu kan bukan kebutuhan, keinginan. Memang kecil-kecil gitu ya, harganya mungkin kayak murah-murah banyak tapi ujung-ujungnya jadi mahal juga gitu kalau banyak juga kalau dikumpulin gitu. Jadi ya sama aja gitu. Dan apakah itu salah? Ya nggak salah gitu, karena setiap orang kan pasti punya hobi masing-masing, kesukaan masing-masing. Yang penting dilakukan dengan bertanggung jawab aja gitu ya. Itu tadi bertanggung jawab maksudnya apa ya? Itu ada budgetnya gitu ya. Jadi tidak membahayakan hidup kalian secara finansial gitu. Oke. Nah, yang kedua ini mungkin bapak-bapak bisa relate dengan saya. Ya, you guys give me advice ya. Jadi ini kami juga pengen buka cerita ini supaya kalian juga bisa cerita, bisa share, bisa juga bagi pandangan soal mobil. Nah, kami sudah pakai mobil Tiguan yang sekarang itu dari tahun 2017. Sementara mobilnya sendiri sudah bekas dari tahun 2014. Nah, konteks buat mobil Tiguan ini adalah kita beli di tahun 2017 dan mobilnya bekas. 2014 adalah tahun manufakturnya. Kita udah pakai sampai tahun 2023 sekarang di saat video ini dibuat, jadi udah 6 tahun kurang lebih masa pemakaian. Nah, selama masa pemakaian 6 tahun memelihara mobil VW, seperti teman-teman yang ngerti VW tahu, spare part-nya dan servisnya mahal. Dan akhirnya kami tiba pada disagreement untuk menjual atau tidak menjual mobil ini gitu. Nah, aku yang kepingin tidak menjual, kalau yang kepingin menjual gitu. Nah, kenapa kepingin tidak menjual? Karena buat aku mobil ini banyak nilai sentimentalnya. Ini mobil pertama yang kami beli yang merupakan mobil Eropa itu. Kemudian ini mobil pertama yang kami beli setelah kami bisa dikatakan mungkin finansialnya mandiri gitu, dengan di luar rumah orang tua gitu ya. Kami pada saat beli ini sudah punya rumah ini, mobilnya tuh kami ambil dari garasi, datang ke rumah ini gitu ya, dari garasi dealer. Jadi banyak nilai sentimental. Oh ya, dan Hana juga pulang dari rumah sakit pas lahir gitu ya, dan pas nganter kalau pecah tuban itu pakai mobil ini. Jadi kayak banyak nilai sentimentalnya. Nah, di luar nilai sentimentalnya, aku tuh ngerasa bahwa uang yang kita udah pakai untuk perbaikin ini mobil memang udah banyak betul, tapi menjadikan mobil ini ada di kondisi yang udah bagus nih mobilnya nih. Kita udah spend the last 5 years perbaikan, servis berkala. Nah, makin dipakai makin enak nih gitu. Mungkin 5 tahun ke depan perbaikan ini tidak akan sebanyak di 5 tahun pertama gitu ya. Aku bisa aja salah gitu ya, tapi that's what I'm convinced gitu. Nah, kalau dari lo gimana? Tidak setuju ya? Tidak setuju ya, itu jelas tadi ya, costly gitu ya untuk di-maintain, dan ya jadi repot kan, bolak-balik bengkel, kadang-kadang mau dipakai tapi mobilnya harus di bengkel, dan kita kan cuma punya mobil satu gitu. Kalau saya sih sebenarnya lebih prefer, ya udah kita ganti aja mobil yang lebih baru tahunnya gitu ya, nggak apa-apa beli second lagi, tapi ya mungkin yang masalahnya lebih sedikit gitu. Cuman kan ya gitu, kita berdua bukan sama-sama penggemar otomotif gitu ya, kurang ngerti juga gitu apakah mobil lain bisa lebih low maintenance dengan standar yang Sam suka gitu ya. Maksudnya kan menurut Sam ya ini mobil udah comfortable, udah nyaman gitu. Kalau misalkan turun kelas gitu, apakah bisa menikmati gitu kan? Karena ya kita pakai mobilnya juga di weekend kebanyakan. Dan waktu liburan ya biasanya kita drive kemana ya, yang saya suka sih misalnya keluar kota ya, jadi menikmati tolang panjang. Jadi ingin menikmati kenyamanan berkendara gitu sebagai salah satu ya udah itu hiburannya Sam gitu. Jadi kalau misalkan diketurunin kelasnya, ya apakah bisa menikmati pengalaman menyetir seperti itu? Mungkin tidak gitu ya. Jadi di sini kalian juga lihat sisi manusia kita ya gitu, bahwa kita cerita tentang frugal di tempat-tempat yang kita bisa hemat, kita hemat. Tapi buat aku kayak ini contohnya mobil ya, ini lebih ke aku sih gitu. Kayak aku kepengen menikmati mobil ini meskipun aku tahu persis, iya memang keluar uang banyak, iya memang pelihara VW tidak murah gitu. Bukan yang paling frugal ya, bukan opsi yang paling hemat. Betul, bukan opsi yang paling hemat. Jadi ya udah kita jadi manusia. Aku menunjukkan sisi manusiaku di sini gitu. I'm being vulnerable with you guys. This is me. Gitu, ini adalah saya. Ya, tapi ini akhirnya kita coba
memperbaiki untuk tetap maintain si Tiguan ini. Jadi saya mengalah ya, saya mencoba mengerti. Iya. Luar biasa kan istri saya. Beri tepuk tangan untuk istri saya. Aduh, udah next. Oke, topik ketiga adalah tentang sekolah anak. Jadi kami punya anak umur 3 tahun. Saat ini sudah mulai kelihatan gitu ya, personality-nya, kepribadiannya, terus kelihatan juga kita udah mulai dapat laporan. Bukan laporan kenakalan, maksudnya laporan term report gitu dari anaknya gitu. Kita bisa lihat rapornya di sekolah gitu. Jadi kita udah sekolah preschool ya sekarang. Benar. Ya, kita udah mulai mikirin long termnya pendidikannya kayak gimana nih untuk nih anak mau masukin SD biasa, nasional atau nasional plus atau internasional gitu ya. Kalau antar galaksi atau kirim ke luar negeri asrama itu enggak lah ya, kecil-kecil. Nah, kita tadinya tuh kayak punya kesepakatan di awal gitu, ya udah kayak penabur aja, dan ini juga aku share di Instagram dan di sosial media channelku yang lain. Karena kami berdua lulusan penabur gitu, jadi kami kayak kepengen ya udah penabur aja nih gitu. Tapi dalam hati kecil orang tua, aku mungkin ya, bukan orang tua. Aku merasa kayak kalau nih anak nggak kuat di sekolah, kalau penabur kan seperti teman-teman tahu akademis banget sekolahnya, dan aku termasuk yang mungkin bisa dibilang gagal lah dalam survive. Bukan gagal, tapi ya gagal lah, nilaiku jelek banget. Ya udah oke deh. Kelas 2 SMA sampai stres, ya jadi long story short, berambisi masuk IPA tapi di IPA nilainya nggak bagus gitu. Akhirnya tahun ketiga aku pergi student exchange ke Brazil, dan ya terus ke Jepang, terus ketemu Cloud. Jadi kayak to me penabur ya I've met friends, good friends gitu ya, yang sampai sekarang aku masih keep contact. Tapi secara sekolahnya sendiri it was challenging academically because I was not very bright secara akademis gitu ya. Nah, aku takut Hana akan mengalami pengalaman yang sama. Jadi kayak anyway kita financially independent, kita kayaknya kalau dihitung-hitung budgetnya ada gitu, why don't we put her in to a more expensive international curriculum school gitu. Apakah itu national plus, apakah itu sekolah internasional. Jadi kayak kemarin sempat diskusi panjang lebar tentang ini, tentang sekolah, dan sampai sekarang memang masih belum ketemu sih ya, karena masih dalam proses gitu. Kita dalam beberapa bulan ke depan mungkin akan lihat kalau ada sekolah-sekolah yang open house, kita akan coba datengin, kita akan coba ya dengar gitu ya mereka punya penawaran apa. Jadi silakan sekolah-sekolah yang merasa yang kepingin menerima Hana gitu ya, boleh DM kami di Instagram juga. Waduh, jualan. Mana tahu. Nah, dari sudut pandang Cloud silakan. Iya, dari sudut pandang saya sih ya itu tadi, karena saya lulusan dari penabur dan saya merasa mungkin ya baik-baik aja. Ya itu tadi mungkin karena ada saya secara academically kurang gitu kan, mungkin saya secara academically kayaknya fine-fine aja gitu kan ya, makanya kemampuan tiap anak kan beda-beda sebenarnya. Dan ya mungkin sebenarnya ngomongin sekarang terlalu dini gitu ya, tapi namanya kita kan mencoba untuk berpikir agak jauh untuk mempersiapkan uang sekolahnya juga dari sekarang, karena kan beda banget ya untuk kuliah di uang sekolah di swasta yang biasa gitu ya, maksudnya swasta nasional dengan misalkan swasta internasional atau bahkan nasional plus, itu kan beda banget gitu. Jadi ya jadi sering ngomong ngalor ngidul terus sebel sendiri gitu ya, kenapa sih harus dipaksain gitu kan ke sekolah-sekolah mahal gitu, belum tentu anaknya nggak nyaman gitu di penabur gitu kan, kenapa nggak ya udah dicoba dulu aja gitu. Dan again mungkin ya ini makanya kembali lagi karena background saya merasa gitu ya saya bisa survive di nasional, di swasta nasional, lalu juga kuliahnya akhirnya beasiswa 100%, saya merasa kalau memang Hana mau sekolah di luar negeri ya sebaiknya dia juga berusaha gitu, belajar. Maksudnya kita berpengertian gitu loh, ini kamu kalau mau sesuatu ya kamu benar-benar belajar disiplin gitu dan coba cari beasiswa dulu. Nah itu yang saya mau gitu ya dari Hana, maksudnya bisa disiplin dulu, bisa kerja keras dulu, coba dulu gitu. Tapi ya again tiap anak kan beda-beda ya gitu, nggak semua anak academically gifted gitu, bisa juga nanti dia lebih ternyata lebih berbakat di bidang olahraga atau bidang seni juga, saya nggak tahu gitu. Dan mungkin karena bakatnya di bidang seni atau olahraga tersebut harus cari sekolah lain yang lebih mengakomodir bakat itu ya, I don't know gitu ya. Ya anyway
Ini sampai Anyway, sekarang jadinya masih nggak gantung mau di mana. betul. Jadi kalau mungkin ya dilihat both of us are projecting our own childhood gitu ya ke dia. Yang satu ngerasa survive di penabur, yang satu ngerasa nggak survive di penabur. Jadi kayak ya we cannot say sampai benar-benar kita bisa lihat lebih jelas lagi watak terus mungkin bakat anaknya seperti apa. Banyak advice dari teman-teman untuk lihat pergi ke psikolog di usia yang lebih tua nanti gitu ya, anaknya lebih matang. Kalau sekarang kan ke psikolog juga anaknya nggak bisa cerita gitu ya, paling diajak main doang. Jadi sudah pernah ke psikolog sih di sekolah yang sekarang, tapi mungkin dengan berkembangnya otak dan lain-lain gitu ya, beberapa tahun ke depan kita akan ke psikolog lagi. Jadi doakan kami, dan kami juga mendoakan kalian yang mungkin pasti banyak nih orang tua yang mengalami hal yang sama gitu soal sekolah anak, mudah-mudahan ketemu yang terbaik. Oke. Yang keempat adalah soal warisan nih. Ya kita juga udah mulai pikir-pikir gitu ya. Kalau misalkan nanti Hana sudah besar, misalkan udah selesai sekolah dan sebagainya, terus kami sudah pensiun dan misalkan masih ada dana sisa gitu ya. Nah lalu ini mau diwarisin kemana? Nah kalau saya pribadi, saya merasa ya udah tanggung jawab kami sebagai orang tua, tanggung jawab saya sebagai orang tua mendidik Hana menjadi manusia yang berguna, yang bisa berfungsi secara baik di dalam konteks sosial, ya konteks masyarakat. Maksudnya ya udah dia mandiri, dia bisa punya pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, nggak bikin susah orang lain, nggak bikin masalah di tengah-tengah masyarakat. Ya udah itu udah cukup gitu. Apakah saya perlu memberikan warisan uang gitu untuk Hana? Saya rasa enggak gitu, karena kalau memang ternyata misalkan Hana baru bisa mampu menghasilkan gaji sekian, lalu menghidupi lifestyle yang sekian sesuai dengan gajinya, ya udah kalau gitu seperti itu aja gitu, karena memang pada kenyataannya gajinya itu baru bisa lifestyle di level tersebut. Kalau misalkan saya memberikan warisan kan otomatis apa ya yang dikhawatirkan adalah dia menaikkan lifestyle-nya yang sebenarnya dia belum mampu gitu kelola dengan gajinya dia sendiri. Jadi buat saya ya kalau misalkan ada warisan lebih baik disumbangkan aja ke badan-badan charity gitu ya, untuk misalkan ya anak-anak yang kurang beruntung dan sebagainya. Saya gitu, yang penting tugas saya sebagai orang tua mendidik Hana sebagai manusia yang utuh, bisa berfungsi secara baik di dalam masyarakat, bisa mandiri, bisa nggak nyusahin orang, ya udah that's it, selesai. Nah jadi untuk warisan Nah di sisi lain saya merasa bahwa kalau kita mau memberikan warisan, ya tentu orang pertama yang kita ingin berikan warisan adalah orang yang paling dekat, keluarga, anak gitu kan ya. Orang-orang secara natural akan berpikir ke arah sana. Nah mungkin hal yang ditakutin oleh Klau adalah warisan tersebut bisa membuat dia kaget atau membuat dia nggak siap secara finansial, bukan karena Justru masalahnya bukan karena uangnya kurang, tapi tiba-tiba kebanyakan uang terus kayak nggak tahu gimana cara ngelolanya. Nah sebenarnya kalau di pandangan aku setuju sampai tahap dimana oke nih anak harus bisa kerja sendiri, survive pakai uang sendiri. Jadi Hana kalau kamu nonton ini di masa depan, yaitu you are not a trust fund baby. Papa mama nggak akan siapin uang untuk yang kamu bisa digaji secara bulanan tanpa ngapa-ngapain gitu ya. You have to earn your living. Sampai situ gue setuju. Jadi Hana will go through proses menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, sekolah dan segala macam, merasakan gaji mungkin UMR gitu ya pas pertama kali kerja. Nah papanya dulu naik Patas, naik Transjakarta, naik motor gitu, debu-debuan, dia akan ngerasain juga itu. So to that extent I agree. Tapi yang aku mungkin masih belum sepakat sama Klaus sekarang adalah nanti kalau kita punya uang nih di akhir hidup kita, uangnya mau diapain gitu. Nah mungkin juga belum ngerasain gitu ya uangnya sebanyak apa gitu kan mungkin lihat kekayaan orang-orang pejabat negara gitu ya, 50M, 60M, kalau udah punya duit segitu rasanya kayak gimana, hidupnya kayak gimana, cara berpikir kayak gimana, mungkin juga belum kebayang. Tapi kalau aku mikirnya ya udah kalau aku pass away, uang itu it has to somehow stay in the family gitu. Tapi kalau merasa it can be put to a better use elsewhere, ya udah nggak apa-apa dikeluarin aja gitu. Anyway, ya kita belum sampai di tahap distribution of wealth gitu ya. Dengar-dengar sih banyak pemerintah di negara-negara maju juga memajaki warisan supaya justru supaya justru uang tersebut tidak
stay di dalam satu keluarga, tidak terakumulasi kekayaannya. Itu di Jepang dengar-dengar seperti itu, pajak warisan tinggi sekali. Belum cari tahu juga tentang pajak warisan di Indonesia, tapi kalau ada teman-teman yang mungkin tahu, bisa advice kami tentang hal ini, boleh juga share di komen di bawah. Oke, jadi itu 4 hal yang kami masih disagree, disagree dan ya mungkin ada yang 80%, 70% udah ada jalan tengahnya, ada yang masih belum sama sekali. Why we share this? Again, kami mau nunjukin bahwa kami juga pasangan suami istri yang sama seperti kalian, we are vulnerable, dan karena ini masih bulan Februari, masih ngomongin money and relationship, jadi kami rasa ini topik yang juga oke untuk dibicarakan. Disagreement apa nih yang kalian sampai sekarang masih punya dengan pasangan kalian yang belum ketemu titik terangnya? Coba boleh share di komen di bawah. Kalau ada ide-ide buat video-video selanjutnya juga boleh share di komen di bawah. Ada yang mau kasih masukan mungkin, pandangan buat kami berdua, silakan. Harusnya gini, mobilnya harusnya dijual aja atau jangan dijual, nanti jadi barang antik atau gimana. Silakan di-share di comment box di bawah. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Take care, see you next week. Bye-bye.